Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, Madani. Yang kedua itu Yulia Rahman. Selanjutnya yaitu tentang PPH pasal 26 mengenai tenaga kerja asing dan cara pengisian SPT masa pasal 21. Yang pertama itu pengertian PPH 26. Yang kedua itu regulasi tenaga kerja asing di Indonesia. Yang ketiga mengenai aspek penting dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Yang keempat itu perhitungan pajak tenaga kerja asing di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai PPH pasal 26. PPH 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Subjek PPH 26 dapat merupakan wajib pajak luar negeri, orang pribadi, atau wajib pajak organisasi internasional. Cara pemenuhannya adalah kewajiban atas PPH 26 dapat dipenuhi melalui pemenuhan sendiri oleh wajib pajak atau pemotong oleh pemberi penghasilan. Selanjutnya, regulasi tenaga kerja asing di Indonesia. Regulasi mengenai tenaga kerja asing di Indonesia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang dimaksud dalam peraturan ini adalah warga negara asing pemegang visa dengan tujuan bekerja di wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Perpres 20/2018 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Selanjutnya yaitu aspek penting dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Yang pertama itu mengisi dengan lengkap formulir RPTKA. Yang kedua itu surat izin usaha dari instansi yang berwenang. Yang ketiga yaitu akta pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. Yang keempat yaitu keterangan domisial perusahaan dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya itu penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. Selanjutnya yang kelima, struktur organisasi perusahaan. Yang ketujuh, salinan bukti wajib lapor ketenaga kerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan. Yang kedelapan yaitu rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila perlu. Selanjutnya yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B, yang mana wajib pajak luar negeri wajib pajak luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara asal. P3B mengatur tarif dan hak perpajakan sehingga pengenaan pajak hanya satu kali. Selanjutnya itu tarif PPH 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B. Selanjutnya itu yang akan dibacakan oleh anggota saya itu Yulia Rahman. Dipersilakan. Baiklah, saya Yulia Rahman akan menjelaskan mengenai jenis penghasilan pajak dikenakan pajak PPH pasal 26. Penghasilan bruto atas itu berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Selanjutnya royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Imbalan sehubung dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkata lainnya, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan terakhir keuntungan karena pembebanan utang. Selanjutnya perkiraan penghasilan itu dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, terus penjualan saham, selanjutnya premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
Lanjut, Ufi. Contoh dasar hitungan PPh 26. Mr. X merupakan pegawai asing dari negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia. Mr. X bekerja kurang dari 183 hari dan di bulan Maret 2021 menerima gaji sebesar 2.200 US dollar. Cost pada saat pemotongan adalah Rp 14.072 untuk 100 US dollar. Perhitungan PPh 26 atas penghasilan Mr. X adalah penghasilan bruto gaji sebulan 2.200 US dollar dikali dengan 14.072 rupiah mendapatkan hasil 30.958.400. PPh pasal 26 terutang adalah 2% dikali dengan 30.958.400. Hasilnya 6.191.680. Lanjut. Pengisian SPT pasal 21. Mengisi SPT masa PPh pasal 21 melalui SPT dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi SPT. Aplikasi SPT adalah salah satu saluran pelaporan pajak elektronik yang disediakan Dijen Pajak atau DJP dan hanya bisa digunakan oleh wajib pajak badan. Selanjutnya, ada beberapa yang perlu disiapkan sebelum mengisi SPT masa PPh pasal 21 di aplikasi ESPT. 1. Memiliki dan sudah mengaktifkan EVIN. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang wajib diunggah. Itu seperti surat keterangan domisili, bukti pembayaran pajak jika status pajak terutang kurang bayar, dan surat setoran pajak apabila terdapat pemotongan PPh pasal 21 final. Yang ketiga, jangan lupa menginstal aplikasi ESPT masa PPh pasal 21 versi terbaru. Selanjutnya, cara mengisi SPT masa PPh pasal 21. Pada halaman utama ESPT, pilih menu SPT dan buat SPT baru. Setelah itu, pilihlah bulan yang akan dibuatkan SPT-nya. Lalu klik buat SPT, kembali ke halaman utama, pilih menu SPT, lalu pilih buka SPT. Nanti Anda akan terlihat kolom daftar SPT yang sudah dibuat. Pilih bulan yang akan kita buka atau isi, lalu klik buka SPT. Kembali ke halaman utama, pilih menu isi SPT, lalu masuk ke daftar pemotongan pajak dan pilih satu masa pajak. Untuk mengisi data pegawai yang penghasilannya di atas PTKP, klik tambah lalu isi data pegawai tersebut, mulai dari nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nama dan kode objek, jumlah penghasilan bruto dan PPh, dipotong lalu klik simpan. Kemudian untuk data pegawai dengan penghasilan di bawah PTKP, isi jumlah pegawai dan isi juga jumlah penghasilan bruto sesuai dengan jumlah pegawai yang Anda isi sebelumnya. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya, cara mengisi SPT masa PPh pasal 21 selanjutnya itu pada halaman utama, pilih menu isi SPT dan klik SPT Induk. Nanti Anda akan melihat data jumlah pegawai Anda, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak penghasilan. Berikutnya, klik bagian E penyertaan dan tanda tangan pemotong. Isi data perusahaan Anda seperti nomor NPWP, nama, tanggal, dan tempat perusahaan, lalu klik simpan. Berikutnya, pada halaman utama, pilih menu isi SPT dan klik daftar SSP atau PBK. Nanti Anda akan melihat data daftar surat setoran pajak atau SSP. Setelah itu, klik tambah, isi kode akun pajak, kode jenis setoran, tanggal SSP, nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN, dan jumlah PPh di setor. Klik simpan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan file CSV-nya. Pada halaman utama, pilih menu CSV dan klik pelaporan SPT. Anda bisa memilih bulan yang akan Anda laporkan. Klik
buat file CSV, lalu simpan file CSV. Setelah itu, Anda akan mendapat notifikasi CSV sudah dibuat selesai. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Yuli. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.